Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tata cara atau cara upload dokumen-dokumen persyaratan untuk pencairan dana BOS dan upload LPC. Yang pertama, Bapak Ibu silakan kunjungi website boskemenak.go.id. Kemudian silahkan login menggunakan akun masing-masing. Saya akan coba login menggunakan akun madrasah atau NSM madrasah yang belum mengimplementasi rekam. Oke, ini salah password. Saya ulangi lagi. Nah, ketika Bapak Ibu login ke akun madrasah, maka akan muncul di dashboard jumlah alokasi, kemudian jumlah siswa, dan yang dialokasikan berapa. Ini ada 196. Ada keterangannya, ini berdasarkan dari data emis, kemudian total alokasinya, dan ini tahap 1, tahap 2. Statusnya adalah mengisi data. Pertama kali Bapak Ibu membuka portal BOS. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah timeline-nya Bapak Ibu atau status Bapak Ibu. Mohon nanti dipastikan bahwa sebelum masa penutupan pengajuan pencairan atau upload dokumen, status Bapak Ibu sudah ada di nomor 3. Jadi hanya nomor 3 yang akan diproses lebih lanjut. Jadi misalnya Bapak Ibu masih nomor 2 ataupun nomor 3 tetapi statusnya masih ditolak oleh verifikator, maka itu belum bisa diproses lebih lanjut. Mohon pastikan sudah diverifikasi. Ini di dashboard, kemudian di bagian menu selanjutnya di sini ada perjanjian kerjasama. Bapak Ibu di sini bisa mengunduh PKS-nya, dimohon sesuai dengan nama kepala sekolahnya disesuaikan. Kalau memang ada pergantian silakan langsung diupdate di sini saja. Kemudian nomor PKS madrasah contoh seperti ini, kemudian klik unduh, dia akan muncul ke halaman PDF. Silahkan di print, kemudian ditantangani materai, dan nanti akan diupload di persyaratan pencairan dana. Di sini di nomor 3 ini ada kolom untuk mengunggah PKS. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melengkapi data LPC-nya. Data LPC ini hanya muncul ketika statusnya sudah diterima oleh bank, sudah mencairkan di bank, berapapun nominal pencairannya. Yang perlu diperhatikan lagi, dua menu ini sebenarnya bisa proses secara bersamaan. Jadi meskipun Bapak Ibu belum melengkapi upload LPC, Bapak Ibu bisa mencicil atau mulai mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan. Misalnya sini, kemudian misalnya saya sudah siap 2 dokumen, sudah saya upload 2 dulu, kemudian mungkin besok bisa dilanjut lagi melanjutkan dokumen-dokumen yang lain. Nah, misalnya saya sudah 2 dokumen sudah siap di pencairan dana, kemudian LPC sudah siap. Nah, saya upload dulu LPC-nya. Nominal di sini Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa ketika nominal tahapan madrasah tersebut mendapatkan dana 84 juta, kemudian ada tambahan 18 juta, maka nominal yang muncul di sini adalah hasil jumlah antara alokasi tahap 2 dan alokasi tambahan. Jika ada sisa dana tahap 1, langsung ditarik di sini otomatis. Kemudian Bapak Ibu menginputkan nominalnya. Untuk tahap 2 ini tidak divalidasi atau tidak dikunci, harus 80% ke atas. Bapak Ibu bisa menginput di bawah 80%. Kemudian jumlah sisa dana ini otomatis, jumlah dana dikembalikan ini silahkan dinolkan terlebih dahulu karena belum masuk ke proses pengembalian dana. Kemudian upload LPC-nya dalam format PDF atau Excel. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu perlu teliti bahwa harus dicentang dulu di sini baru bisa diklik simpan. Ya, kalau ini belum dicentang maka ini masih belum aktif. Oke. Kemudian kita klik simpan. Sebelum proses simpan, ada informasi dulu apakah data yang Bapak Ibu input benar atau masih kurang sesuai. Nah, bisa dilihat dulu tadi nominal sekian, jumlah dana yang diterima, kemudian jumlah sisa dana. Kirim. Oke, berhasil Bapak Ibu. Di sini 97,47%. Nah, bagaimana ketika nanti penggunaan di Desember misalnya ada penggunaan lagi mencapai 90%, misalnya 98 atau 99%, tinggal diubah lagi di sini Bapak Ibu. Saya upload.
ada 99%. LPG-nya berubah ya pastinya, upload lagi saja. Ini saya upload PDF Excel, bisa dalam format Excel ataupun PDF. Kirim. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini sudah terbaru 99%. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa melanjutkan upload berkas persyaratan pencairan. Silahkan diupload saja sesuaikan dengan dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu siapkan. Kemudian saya lengkapi dulu. Nah, oke. Jadi mohon diperhatikan, ini tombol ajukan sudah aktif. Jadi ketika Bapak Ibu klik ajukan, maka dokumen-dokumen ini sudah tidak bisa diganti lagi, menunggu verifikasi. Jadi selama menunggu verifikasi, dokumen tidak bisa diubah lagi. Nah, bagaimana ketika mau merubah? Maka minta atau request ke admin kabupaten kota untuk menolak terlebih dahulu agar statusnya revisi. Saya klik ajukan. Nah, maka tombol-tombol unggah ini sudah tidak aktif. Kalau Bapak Ibu cek di halaman utama, ini statusnya menunggu verifikator. Oke, itu kira-kira untuk pengajuan bos madrasah, pengajuan dan upload dokumennya. Dan yang kedua adalah untuk madrasah yang sudah menggunakan RKAM. Saya copy dulu Bapak Ibu di sini. Nah, hampir sama Bapak Ibu di madrasah yang menggunakan RKAM, hanya saja perbedaannya adalah di LPJ ini tidak ada fitur untuk upload LPJ, yang ada adalah menarik data dari RKAM. Berhasil mengambil data RKAM. Nah, bagaimana ketika ada perubahan belanja, realisasi belanja, maka tinggal ditarik lagi saja, tarik seperti ini. Nanti tarik lagi kalau memang ada perubahan. Nah, kemudian di persyaratan pencairan dana akan muncul informasi rencana anggaran belanja untuk, kalau kasus ini berarti di tahun 2022 ada 37 juta sekian. Nah, ini angka ini otomatis diambil dari RKAM untuk 1 tahun anggaran. Karena sudah muncul angka ini, maka madrasah yang sudah implementasi RKAM tidak perlu mengupload dokumen RKAM lagi. Caranya sama Bapak Ibu, ini tinggal di unggah. Saya coba unggah saja biar dokumen-dokumen sampel biar cepat. Nah, kalau unggah ini cepat Bapak Ibu ya, yang lama adalah mempersiapkan filenya. Oke, sudah selesai Bapak Ibu, saya coba ajukan. Oke, seperti itu kira-kira untuk pengajuannya. Nah, untuk tahapan verifikasi, saya coba akan login ke kabupaten, salah satu kabupaten yang di sini. Nah, pengajuan tadi akan masuk ke fitur atau menu konfirmasi berkas pengajuan bos reguler. Nah, tadi ada satu lembaga yang sudah mengajukan Bapak Ibu, sama Al-Falah, Taman Tawang. Kemudian di sini sebenarnya tugas Bapak Ibu di kabupaten ataupun provinsi nanti khusus untuk yang adalah memastikan tidak ada data madrasah ketika diklik di sini. Artinya sudah tidak ada yang menunggu verifikasi. Bapak Ibu juga bisa memfilter data-data yang mau ditampilkan. Oke. Kita langsung saja. Nah, ini sudah menunggu verifikasi. Untuk melakukan verifikasi, klik berkas. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini adalah madrasah yang sudah menggunakan RKAM. Maka di sini akan muncul rencana anggaran belanja. Ada 37.400.000 seperti ini. Nominal diambil dari RKAM tahun anggaran. Jadi artinya apa artinya ini? Jadi ketika sudah muncul nominal ini, artinya lembaga tersebut sudah memasukkan rencana anggaran belanja tahun 2022 untuk kasus ini. Jadi sudah mengisi RKAM, maka muncul nominal ini. Jika belum mengisi, maka tidak akan muncul nominal ini. Nah, ini ada LPJ sebelumnya. Oke.
Nah, kalau sudah bisa diklik setuju. Sebentar, saya batal dulu. Untuk membatalkan, saya akan login lagi ke akun madrasah setelah ini. Saya klik setuju, ya. Nah, ini sudah kosong Bapak Ibu di sini ya. Saya akan login ke akun madrasah untuk melihat sekarang prosesnya sampai mana. Nah, kalau sudah diverifikasi, maka statusnya sekarang adalah diterima verifikator. Artinya Bapak Ibu sudah selesai prosesnya, tinggal menunggu nanti di sini. Ketika sudah dibuka menu untuk pencairan tanda bukti, pencetakan tanda bukti, maka di sini tombol ini akan diaktifkan. Nah, ketika sudah diverifikasi, maka semua berkas sudah final Bapak Ibu, tidak bisa diubah lagi. Nah, jika ternyata sudah diverifikasi dan ada yang harus dirubah, maka silahkan minta ke akun kabupaten, request ke operator kabupaten untuk membatalkan. Caranya seperti ini. Nanti admin kabupaten akan masuk ke menu konfirmasi berkas, kemudian pilih yang sudah diterima Bapak Ibu di sini. Nah, sini sudah muncul satu. Selanjutnya adalah ada menu batalkan verifikasi, permintaan madrasah kirim. Nah, setelah dibatalkan berarti harus diselesaikan sampai proses verifikasi kembali supaya diterima kembali agar bisa nantinya ditarik datanya oleh pusat dan diproses lebih lanjut untuk masuk ke SK pencairan. Kira-kira itu dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi terkait dengan teknis upload dan pengajuan bos madrasah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.